Engkau Yesus, kemuliaan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita berdiri bersama-sama, katakan, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bapa, kami bersyukur, Engkau Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Pada nama Yesus bersama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan kami, pulihkan kami. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Pada katakan bersama-sama, katakan, segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku.
ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sembah Dia, sembah Dia, segala pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Kau yang besar, terima kasih Tuhan, ajaib karya-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya dalam masyarakat, ya dalam masyarakat pasti dalam masih. Oh, sikana ya dalam pasti kata. Ukina ya dalam masyarakat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kami menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan yang bagi Engkau. Terima kasih untuk lawatan Roh Kudus pada sore hari ini. Ini kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Ini kami yang rindu menyembah Engkau. Kami rindu memuji Engkau. Terima kasih Bapa untuk kesempatan sore yang baik ini Tuhan Yesus. Sore yang indah ini bersama dengan Engkau Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. 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 Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, we worship You. Oh God, we worship You, and we worship You, Lord. Oh God, we worship You. Be glorified and magnified. Oh God, we worship You. 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 Sudah tepuk tangan saudara bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Terima kasih untuk segala pujian, hormat syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami siap bersorak-sorai, kami siap memuji Engkau, kami siap bersuka cita. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang baik, Engkau teramat baik atas hidup kami. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan dengan kami, amin. Kita berkata lagi bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia Allah yang baik, amin. Coba lihat kanan kirimu, katakan Dia sungguh baik dan Dia teramat baik, amin. Haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama bersuka cita. Haleluya. Di hadapan kemuliaan-Mu ku datang menyembah-Mu.
sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sesungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan sama-sama, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukur, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik. Mudah-mudahan bersama-sama lebih keras dengan Tuhan. Katakan Engkau. Lagi-lagi lihat kanan kiri, katakan Engkau baik. Engkau baik. Tuhan Yesus sudah baik, amin. Dia teramat baik, haleluya. Engkau baik, teramat baik. 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 Katakan Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Katakan Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Berikan tepuk tangan bagi Dia yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Bersyukur Tuhan, hidup kami menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami mau berjalan bersama dengan Engkau di saat-saat hari-hari ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan segala macam hal yang membuat kami kadang tertekan, membuat kami kadang tidak berdaya. Tapi kami tahu Tuhan, ada kekuatan tangan Tuhan yang menopang, ada kekuatan tangan Tuhan yang mengangkat setiap kami. Kami tahu Tuhan, rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Kami berserah penuh dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Roh Kudus sebagai penolong setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang sempurna dalam rancangan-Mu. Tuhan,
Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya undang dipuji bersama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu, Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Hidup kami penuh, Tuhan, penuh percaya kepada Engkau, Tuhan. Hidup kami senantiasa menggenapi janji-janji firman-Mu. Kami terlalu percaya, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penolong kami, Tuhan. Menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, Bapa. Engkau yang berkarya penuh hidup kami. Kiaralah masihkan, haleluya, haleluya. Waktu-Mu, Tuhan, yang terbaik bagi setiap kami. Kalau kami tak mengerti setiap rencana-Mu dalam hidup kami, namun Tuhan, kami percaya, Tuhan, Engkau pegang setiap janji-Mu dalam hidup kami. Ialah patikala masih dan daya taralah kebenaran masih. Jika dalam mata kalau masih
Terima kasih Roh Kudus. Mari taburkan firman-Mu bagi setiap kami. Di dalam hidupku menggenapi firman-Mu. Biar hidup kami menjadi saksi dan bukti kebesaran-Mu dalam hidup setiap umat-Mu. Biar hidup kami transparan, terbuka di hadapan-Mu dan di atas umat-Mu. Biar hidup kami menjadi kesaksian yang dahsyat dan yang ajaib. Karena orang yang mengandalkan, karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus punya perbedaan yang lain dari yang sebelumnya. Kami bersyukur buat setiap kasih dan kebaikan-Mu. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang besar dan yang dahsyat dan yang ajaib. Urapi setiap kami. Biar apa yang Hamba-Mu sampaikan adalah pesan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah segala yang terbaik, kekuatan, pengurapan, hikmat kami terima sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom, silakan duduk kembali. Ini tempat yang dahsyat ya Pak Yanuar dan Pak Geri Yahya. Ini saya sungguh terpesona aja deh. Ya, terpesona bukan karena sesuatu hal yang besar dan yang ajaib. Ya, ini saya tidak ngerti bagaimana cara Tuhan membuat sesuatu hal pasti sebab baik, nggak ada yang nggak baik. Saya tahu, ini saya nggak tahu ini punya siapa ini tempat. Ya Tuhan. Hah? Dari seorang dokter dititipin ke kamu. Kamu yang pegang di sini, Ya. dititipin. Ya. Saya tidak tahu sewaktu-waktu kalau tempat ini buat tempat gereja mana saya ngerti. Ya, bukan dititipin, diserah terimakan. Dikelola di situ. Bukan dikelola, diberikan. Nah, secara prophetik, tolong bawa semangat hidup. Di P-Alep ini ada perbedaannya. Ya, jadi saya tidak mau kehidupan kita ini biasa-biasa lagi. Ini firman saya bagikan tentang kewaspadaan. Di masa pandemik orang pada takut, betul nggak? Ada yang pakai masker, ada yang pakai indah. Tadi saya pakai, akhirnya saya lepas, sesak juga. Nah itu dia. Kalau pelayan trompet saya pakai masker, gimana judulnya mau niup angin dari mana Pak? Dan angin yang berbeda. Ya, jangan. Ya, tapi kita tahu kewaspadaan hati-hati memang perlu kita punya. Yang penting bagaimana kita punya hati Yesus dalam hidup kita. Kita diluputkan, kita dilewatkan. Belum apa-apa Bu Swan udah nangis duluan. Gimana ini orang? Suruh pulang aja atau gimana ini? Ikut saya nggak boleh saya bawa nangis loh ya. Saya udah bilang berkali-kali. Saya tidak suka orang yang cengeng. Saya tidak suka orang yang manja. Kenapa? Hidup ini realita harus dijalanin. Baik tidak baik, kondisi tidak baik juga sama. Bu Swan nangis kenapa? Datang untuk memberkati kalian makanan sedikit aja. Ya, persembahan tidak boleh sedikit, persembahan mesti banyak. Saya tidak mau lihat nanti hitungannya di sini persembahannya, ale lupa lagi.
ya kan? Saya baru semalam kebaktian Adonai saya dibicarakan, dibilang apa? Bu, beri pengumuman persembahan. Saya bilang, enggak, Adonai tidak ada persembahan. Kalau orang tergerak, dia akan menabur. Tidak harus diedarkan. Kalau orang tergerak, ada di situ kotaknya, dia harus memberi, tanpa harus diperingatkan. Makanya saya bikin ibadah saya yang berbeda. Makanya kewaspadaan itu gak gampang dan gak mudah. Ya, bagaimana kita lihat di 2 Samuel 11 ayat 1 dan 5, firman Tuhan katakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya mau maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Elaim, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Ya, di masa pandemik ini, benar gak? Banyak orang nganggur. Loh kok tertawa? Karena apa? Dirumahkan. Berarti di sini di masanya Daud dulu juga sama kan? Ada PSBB. Ada enggak? Saya enggak tahu ya Daud ada masa PSBB apa enggak ya. Cuma kenapa Daud di sini tidak berperang? Kenapa di sini Daud enggak waspada? Begitu pula di masa pandemi. Walaupun kita dirumahkan, walaupun kita enggak punya pekerjaan, tapi jangan dibuat pikiran kita ini menganggur. Dibawa pikiran kita apa? Datang ke Tuhan, hadap ke Tuhan. Makanya kalau orang yang punya pikiran nganggur, ya banyak halnya. Baik laki-laki, jujur, kalau lihat perempuan cantik kamu tergoda enggak? Jujur dong, mau dikawinin lagi enggak? Wow. Kalau punya modal pasti mau. Ayo coba jujur, bener enggak? Bos. Pak, jangan di sini kamu bilang enggak. Nanti di luar berbeda. Iya kan? Orang di rumah biasanya alim, di luar alam membuktikan. Kenapa? Tidak ada ragu-ragu, pintar juga ya. Di rumah alim, di luar alam. Alam yang menentukan siapa pribadi kita. Jangan dianggap kita ini kuat. Jangan sombong nanti. Ya. Karena kita tahu kita di luar, kita pergi, ada sesuatu hal yang membuat kita tuh tertarik. Jangan dipikir saya tidak tertarik dengan berondong-berondong, tertarik. Untungnya saya tidak punya tenda biru. Itu untungnya saya belum menikah, jadi saya bebas. Ku kan terbang, gitu, tinggi di awan, mau apapun terserah. Tapi kalau orang yang udah menikah udah nggak bisa, harga paten. Apalagi sudah ada pemberkatan di gereja. Bagaimana kita melihat Daud? Dia di sini dibilang pada waktu petang Daud bangun, ya kan? Dia berjalan di atas soto, dia melihat ada seorang perempuan sedang mandi yang menggoda Daud atau perempuan. Halo, Pak Yanwar coba jujur, yang menggoda siapa? Perempuan apa Daud? Loh kok perempuan? Tuh, Bu gak cengli nih Bu. Nanti pulang di rumah berurusan ya Bu. Loh, makanya nih ya, laki-laki sorot pandang mata Pak Yanwar. Perempuan umumnya telinga, kena gombal, jatuh cinta. Untungnya saya dua-duanya nggak masuk di situ. Saya punya kacamata kuda, ya kan? Masih bertahan di usia 49. Seperti lagunya Buri apa? Ku coba bertahan. Dia kan hidup menyendiri dulu, bukan mendampingi. Beda ya, Pak Yanwar yang di sini benar bercoba bertahan, mendampingi walaupun masa pandemi. Pak Yanwar nggak punya jatah pelayanan, betul ya Bu? Benar nggak? Keuanganmu merosot nggak?
Pak bilang hancur, kamu bilang apa? Lebur. Kenapa bilang lebur? Berarti saking hancurnya lebur, udah kayak pasir. Betul gak? Tapi saya percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang punya kekuatan Tuhan, dia nggak begini, nggak hancur, nggak lebur. Ya, kalau ada yang melihat story saya, happy tuh, benar gak? Di Facebook pasti ada yang bertemu dengan saya, hancur nggak, lebur nggak, begini nggak? Enggak. Karena apa? Saya waspada. Walaupun hari itu Tony Daud kalau nggak salah ya, yang dari Solo adakan KKR di Holy Stadium, gerejanya Pak Agung. Dia sampaikan pesan Tuhan, katanya tahun 2000 sampai 2003 masuk masa krisis. Saya tangking, saya tolak, jangan terjadi Tuhan. Ternyata terjadi. Bayangkan, pesan siapapun yang disampaikan gak harus rasul dan nabi. Betul gak? Kalau mau kejadian ya kejadian. Siapa sangka kalau kondisi seperti ini pandemi. Kalau tahu begitu kamu prepare gak Pak? Gak beli rumah, gak beli mobil, bener gak? Gak beli baju yang mewah-mewah, bener ya? Gak hidup Senin Kemis, betul gak? Tapi di sini kita dilihat orang yang mengandalkan Tuhan gak punya masa krisis dan kekeringan. Jujur dalam hati, di masa pandemik saya happy. Di masa pandemik saya menuai. Pak Yanuar hancur, kamu lebur. Saya gak ada hancur, gak ada kata lebur. Malah Tuhan dahsyat. Saya punya blessing handphone tuh yang dipakai streaming. Mana orang sangka ya Bu Swan makan miswan di kedai beringin. Bu, itu ada orang yang melihat. Biarkan saja. Waspada nggak saya? Enggak. Bu, itu orang ada yang melihat. Biarkan saja. Namanya tempat makan yang wajar melihat. Betul nggak? Di satu titik dia buka maskernya, dia datengin saya, dia sebut lah gini-gini. Akhirnya saya kaget. Cuma saya bercanda. Tiba-tiba menabur. Betul nggak? Dikeluarkan tuh dari dompetnya 1 juta. Saya bilang enggak usah. Saya cuma bercanda kok. Ternyata bercanda kita jadi kenyataan. Ini kuasa perkataan. Terus saya bilang, Bu Swan, pegang dulu uang 1 juta saya sampai jadi 8 juta baru saya beli handphone saya. Karena saya digoda dengan tim musik saya. Masa hari gini ibu punya handphone jelek. Bayangin nih S9 dibilang jelek. Gitu. Tapi Tuhan enggak berutang. Dia bilang apa? Oke, nanti jam 12 kita teleponan, kita ketemu di mana, kita makan, kita langsung beli handphone. Saya kaget. Ternyata betul tuh, nggak bohong. Biasanya kan orang cuma ngomong doang di depan, betul nggak? Ternyata langsung saya dibelikan handphone pas masa launchingnya di hari Senin nih kalau nggak salah. Bu Swan sampai kaget. Bu, emang tuh orang punya duit? Saya bilang, Bu Swan jangan lihat penampilannya. Itu bos. Saya juga mana sangka. Orang bilang katanya itu bos pelit. Ya kan? Coba kalau sudah Tuhan gerakan, kita terus waspada enggak? Enggak usah. Jadi saya lihat, kenapa Daud di sini dia nganggur, nggak punya kerjaan, nggak cari hadirat Tuhan. Coba cari hadirat Tuhan, dapatkan sesuatu, bukan jatuh dalam dosa. Satu hal lagi bonus yang dari Tuhan, ya. Saya diberkati orang sepeda motor, buat kota Semarang. Apa yang menjadi kebutuhan kerinduan saya di masa pandemik ini? Buat pelayanan saya, Tuhan siapkan. Ada satu candaan konyol lagi. Bu, nggak layak motor, mobil, ya sesuai iman kalian. Terus lucunya saya ngerental mobil, dia bilang apa, Bu? Dalam nama Yesus, ini jadi milik kamu. Saya bilang, gimana berurusan sama pemiliknya ya? Gitu? Tapi saya bilang, nggak usah berurusan dengan pemiliknya. Kalau orang diberkati, ya udah mobil baru aja. Jadi kita belajar kewaspadaan di masa pandemik. Bukan waspada takut kena COVID. Betul gak? Orang selalu waspadanya karena apa? COVID. Bukan waspadanya bangun manusia rohnya di dalam Tuhan. Kamu bisa gak bangun manusia rohmu dalam Tuhan? Spirit yang kuat. Kenapa saya tegur terus ya? Kamu sedang mengandung banyak benih Tuhan dalam dirimu. Tapi kamu tidak tahu potensimu begitu besar. Kamu banyak menyimpan semua isi hati Tuhan, tapi kamu tidak pernah expose keluar. Nah itu dia. Tuhan katakan, ya, di bulan ke-8 tahun ke depan, benih itu akan bertumbuh. Bahkan yang seperti kamu katakan, aku ingin punya satu tempat kediaman untuk memuji dan menyembah.
Ya, seperti kamu punya kerinduan toh membuat satu training, ya. Nanti Tuhan kasih tempatnya dan orang-orangnya. Memang kamu bilang nggak perlu pakai tarif harga. Suruh Pak Kus kalau mau ngajar keyboard juga jangan pakai tarif harga. Ya, kalau buat Tuhan jangan pakai tarif. Kalau pakai tarif sesuai tarif, tapi kalau nggak pakai tarif di atas tarif yang kalian tentukan. Saya melihat ada banyak anak-anak kecil yang Tuhan akan bawa dan kamu didik dan kamu ajarkan. Bahkan nanti situ kamu punya satu kelompok media, ya. Bagaimana kamu mengkolaborasikan semua alat-alat musik untuk dibuat satu tampilan buat ke depan. Bahkan dalam satu tampilan ini kamu banyak undangan kemana-mana. Jangan lupa Pak Yanwarnya direktur. Karena Pak Yanwar bagian promosinya, ya. Seperti yang Tuhan mau, kejar apa yang menjadi bagian dan impianmu. Jadi Tuhan minta untuk kamu tetap waspada di dalam hal hari-harimu yang ke depan ini. Tapi satu hal yang Tuhan katakan dalam hidupmu, tetap percaya. Seperti lagunya Gracia, ku tetap setia gitu ya, saya lupa. Bukan, ku tetap percaya dan tetap setia. Ada tuh lagunya Gracia? Apa tuh? Ada, coba nyanyiin bisa nggak? Ya, pokoknya aja. Jadi Tuhan minta buat kamu tetap setia. Jadi Tuhan minta bangun jam doamu jangan jam 4. Kalau bisa maju tapi tambahin jam-jam doamu. Yang seperti kamu nyatakan di hadapan Tuhan. Biar hidupku Tuhan menjadi saluran berkat. Ya, nah di sini pembahasannya yang pertama kita akan lihat bagaimana kewaspadaan itu adalah sesuatu hal kenyamanan yang melemahkan kita. Benar gak? Orang yang waspada adalah orang yang takut punya kelemahan. Siapa yang punya kelemahan di masa pandemik begini? Coba boleh angkat tangannya biar saya tahu kelemahanmu apa? Pak Kus, kelemahanmu apa? Nah, jadi Tuhan minta apa? Waspada dalam kenyamanan kelemahan kita, tidak boleh kita semakin lemah. Harus kita semakin kuat di dalam Tuhan. Benar gak? Saya bawa diri saya di masa pandemik bukan saya semakin lemah, tapi saya bawa diri saya semakin kuat. Roh saya tetap harus on fire di hadapan Tuhan. Supaya apa? Saya melihat ada bukti nyata Tuhan penyertaan dalam hidup saya digenapi. Jangan seperti tadi lagunya apa? Hidupku menggenapi firman-Mu, ya. Hidup menggenapi firman, kita taat, kita renungkan, kita menjadikan rema, itu benar. Tapi realita tadi apa? Alam, betul nggak? Yang membuat kita takut. Kalian mau kalahkan alam atau kalian mau gimana nih? Kalian mau kalahkan alam atau kalian mau berdamai dengan alam? Hah? Kalahkan alam, betul? Berarti gak usah takut ya Bu. Walaupun prosesnya 2 tahun lagi pandemi, masa krisis, bisa kalahkan alam? Bisa toh? Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ya kan? Perkenananmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Di masa pandemi kita lemah, angkat pujian dan penyembahan. Karena itu adalah satu hal penyegaran dalam hidup kita. Saya pribadi kalau dalam keadaan saya tidak punya keuangan, saya angkat pujian di hadapan Tuhan. Gak lama kemudian uang itu datang. Jujur dalam hati, kemarin dari Jakarta mau ke Semarang, Tuhan uangku limit. Aku mau punya Adonai Ministry, uang dari mana Tuhan? Saya tidak berbicara ke siapa-siapa.
Saya hadapin ke Tuhan. Tapi Tuhan kasih plus buat diri saya pribadi. Sampai saya kagum, sampai saya kaget. Sampai saya tahu penyertaan Tuhan. Buat saya ngerental mobil pun saya bisa bayar. Semalam pemiliknya tanya, Bu Lasma masih perpanjang? Iya. Terus dia tanya, Bu Lasma gimana pembayarannya? Iya Pak, nanti saya transfer. Tapi karena saya lelah belum saya transfer hari ini. Saya punya berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk saya bayar rental saya pribadi. Kalau mau dibilang ini masa pandemik, masa yang krisis, betul dah? Buang uang kan sia-sia, betul? Tapi apa boleh buat? Dalam kondisi begini saya tidak berani naik penerbangan. Saya tidak berani naik bus. Karena orang punya komplain. Lebih baik kamu capek, lebih baik kamu buang uang. Yang penting banyak orang yang membutuhkanmu. Saya kaget. Benar juga ya. Saya tidak boleh egois. Walaupun tawaran luar kota datang dalam hidup saya. Saya bilang nanti dulu. Pertama saya juga takut disuntik. Saya takut jarum. Tapi kalau Tuhan izinkan, tanggal 12 saya akan terbang ke Papua. Ya, terus Ibu Swan bilang apa? Puji Tuhan Bu, nggak ada apa? Rapid. Hah? Benar? Saya bilang gitu kan. Kalau nggak ada rapid, saya baru mau terbang. Kalau tetap itu ada rapid atau swab, saya nggak mau. Kenapa? Saya takut ada sesuatu hal benda dalam tubuh saya. Orang kemarin ngajakin ke Papua, saya bilang enggak. Ngajakin ke Medan, saya bilang enggak. Tapi saya bilang oke, kalau buat sentuh orang-orang yang ke bawah saya akan mau lakukan walaupun saya harus kena jarum. Saya kena jarum pun itu terpaksa. Ya. Jadi yang Tuhan tekankan seperti di ayat yang ke-1, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel, mereka untuk memusnahkan kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ini Daud, dia mengambil sisi kenyamanan. Nah di sini Daud jatuh dalam sebuah kenyamanan sebagai seorang prajurit. Daud tidak pergi berperang seperti yang dibiasakan oleh para raja-raja di zaman itu. Begitupun kita di masa pandemik, kita berperang dalam doa, pujian, penyembahan dan puasa. Ya, supaya apa? Kita bisa tetap kuat. Dan di sini kalau dilihat lagi, ya, bagaimana 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini di masa pandemi, saya menghadapi berbagai macam jemaat pada stres. Sementara firman Tuhan katakan apa? Sadar dan berjaga-jaga. Ini yang saya lihat orang-orang yang dalam kehidupan layak maupun enggak, semua pada ketakutan. Yang gak hidup layak pun juga sama, stres. Sampai ke psikiater. Saya bilang Tuhan, bersyukur saya gak stres, gak harus ke psikiater. Benar gak? Karena apa? Menghadapi berbagai macam jemaat yang punya keluh kesah, permasalahan dalam setiap kehidupannya. Bisa bayangkan, orang baru berjumpa saya berapa hari yang lalu. Tuhan udah bilang ngomong begini, ini orang stres. Ini orang punya permasalahan dalam hidupnya. Sementara hidupnya layak loh. Nggak kayak, maaf ya, nggak seperti jemaat yang di sini. Bagaimana dia bertemu dan berjumpa saya, tangannya gemetar begini. Saya bilang ini Tuhan, orang yang nggak pernah bersyukur. Diberkati bukannya bahagia, malah membuat dirinya tidak tenang. Tapi di situ saya layani. Di situ saya bukakan tentang hal kebenaran. Sampai saya lakukan pentahiran. Ya. Ternyata pentahirannya pagi, malamnya saya datang mukanya udah berseri-seri. Dan situ saya tahu, saya akan menjangkau 2 orang untuk harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bayangkan perjalanan dari Jakarta ke Semarang, saya langsung tanpa ada istirahat. Sementara Bapak ini bilang, kasih Bu Lasma istirahat, saya bilang enggak usah, langsung aja kita pelayanan. Saya merasa diberkati dengan satu hal pelayanan, orang-orang yang haus dan yang lapar. Makanya saya punya komitmen selagi saya kuat, seperti lagunya, ya kan? Hidup ini kesempatan, betul dah? Selagi saya kuat, saya harus melayani Tuhan dan pekerjaannya. Kecuali tadi malam, saya rasa diri saya sudah berbeda. KO, benar-benar KO. Sampai saya pulang, saya matiin handphone, saya tidak sadar tubuh saya. Bangun pagi saya baru kaget. Waduh Tuhan,
Ini namanya kelelahan yang tidak pernah saya ucapkan. Tiba-tiba tadi makan, saya pulang lagi, saya tidur, saya punya kekuatan Tuhan lagi. Ya, kalau saya tadi tidak tidur 1 jam, saya tidak tahu bisa nggak melayani di sini Pak Yanwar. Tapi saya bersyukur, dalam tidur saya tambah tadi 1 jam, saya punya kekuatan ini dari Tuhan. Nah, Tuhan minta buat kita tetap harus berjaga-jaga. Bagaimana di Galatia 5 ayat 16, maksudnya ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan lagi menuruti keinginan daging. Orang yang berwaspada, orang yang berjaga-jaga, hidupnya tidak lagi hidup di dalam keinginan daging. Ya, ya tadi Bapak tetap bertahan kok, ada perempuan cantik nggak digoda. Nah, berarti kan Bapak bertahan di keinginan daging. Ini kayaknya pemain saksofon terpesona sama saya, bahaya nih. Ya kan? Ku pandang wajahmu dan berseru. Mas Pak, ini saya belum menikah loh Pak. Terlalu kagum atau gimana saya nggak ngerti nih. Atau terlalu haus dan lapar. Ya, saya udah tahu ini terlalu kuat sekali dia punya roh yang mau menangkap sesuatu message Tuhan. Kamu tahu siapa saya? Tidak tahu, tidak diceritain. Tapi dia punya roh yang gitu kuat. Dari awal sampai sekarang ini, saya nangkap roh spirit Bapak ini luar biasa. Punya kedalaman, punya kausan akan Tuhan. Apa karena khotbahnya berbeda? Hah? Mungkin ya Pak, betul saya setuju nih Bapak. Nggak pernah ketemu pendeta hamba Tuhan yang begini. Haleluya, jangan ya, pokoknya haleluya aja. Bagaimana poin yang kedua? Hati-hati dengan keadaan yang tidak biasa. Ya kan, tadi jangan suka kenyamanan. Ini hati-hati dengan keadaan yang tidak biasa. Kita lihat di ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, ini pencobaan bagi Daud. Coba kita bandingkan ya, bagaimana Yusuf yang digoda oleh istri Potifar. Di situ Yusuf pelari, betul enggak? Perbedaan Daud dengan Yusuf di mana? Daud melihat, betul enggak? Terpesona. Yusuf digoda. Dua laki-laki bermasalah. Karena siapa? Nah tuh, kalau ini boleh setuju Pak Yanwar. Perempuanmu vokal suaranya tinggi, enggak apa-apa. Tapi kita tahu bagaimana dua hal ini, ya kan? Pencobaan dibuat berbeda. Tapi kalau kita melihat, kita harus melihat bagaimana dua orang tokoh ini harus punya keputusan. Benar nggak? Jangan jatuh di dalam hal kebodohan. Karena apa? Itu kan satu hal pencobaan. Itu satu hal tantangan. Tadi Pak Kus bilang alam. Benar nggak? Kalau nggak ada alam kan nggak begitu. Udah aja cuman Adam dan Hawa. Benar nggak? Nggak harus ada kita ada di bumi. Karena kesalahan dua orang ini, kita yang harus juga mengalaminya. Tapi kita tahu kutuk sudah dipatahkan. Kalau kita sudah melekat, kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mendapatkan hal yang membuat diri kita jatuh dalam kedagingan. Dan yang ketiga, supaya kewaspadaan itu ada peringatan yang sudah diawali dalam setiap kehidupan kita. Ya. Di ayat yang ketiga, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam istri Uria orang Het itu. Di sini sudah diperingatin bahwa perempuan itu sudah punya suami. Tapi karena godaan, dorongan, saya nggak tahu ya. Karena saya gimana ya? Coba Pak Yanwar, orang jatuh cinta yang judulnya gimana sih? Hah? Terus? Terus? Bu, ini Pak Kus minta dompetnya Bu. Jadi di sini udah diperingatin, ya kan? Karena apa? Cara pemandangannya laki-laki dengan perempuan. Tadi dibilang apa? Memandang orang jatuh cinta. Saya nggak tahu ya, saya punya jatuh cinta pada saya nggak ngerti. Pokoknya kalau saya suka, saya katakan nggak suka ya sudah saya pergi.
Simple. Jadi kalau orang gak mau suka sama saya, kalau saya tidak suka, saya bilang ini, sudah saya tidak suka. Tapi kalau saya suka, saya akan katakan di atas orang itu, saya suka, kamu mau enggak? Nggak mau ya sudah. Cengdinya ada dong. Bener gak? Sudah tatap-tatapan aja masih belum ada tanda-tanda. Sudah dijodohin aja belum ada tanda-tanda. Makanya orang bilang gini loh, orang jatuh cinta katanya susah. Saya bilang antara goblok dan enggak juga ya. Saya kalau bilang goblok ya karena saya nggak ngalami. Ya kan? Tapi kalau orang bilang jatuh cinta itu enak, itu ya orang yang mengalami. Cuma satu hal yang saya suka, jatuh cinta kepada Tuhan, nggak kepada yang lainnya. Ya kan? Nah, bagaimana di sini dilihat Daud menyuruh mencari data perempuan yang mandi itu siapa, ya kan? Disebutinlah nama ayahnya Eliam, kakeknya Ahitofel, suaminya Uria. Di sini sudah diperingatin 3 hal, tapi tetap ini Daud melakukan hal kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan marah enggak? Marah. Tapi sikap Daud minta ampun. Nah, kadang kita melakukan kebodohan enggak minta ampun. Kita lakukan perzinahan, iya jalan, betul enggak? Minta ampun enggak? Belum tentu. Kenapa? Masih nikmat. Berapa lama sih orang melakukan perzinahan nikmatnya? Berapa lama sih orang tutupin perzinahan? Enggak akan lama. Contoh hal yang terkecil. Orang mau bohong sama saya bisa tahu. Begitu pula saya ketemu orang pintar pun juga sama. Di hadapan rekan-rekan saya dia bilang begini, ibu ini tidak bisa dibohongin. Kalau dibohongin nanti ketahuan. Tapi orang ini juga gak waspada dengan peringatan suhu ini tentang pribadi saya. Berjalan dengan waktu itu kebohongan itu orang yang berbohong kepada saya ketahuan. Cuma saya bilang ini iya ya, orang yang melekat ke Tuhan dijagai, dilindungi, disampaikan isi hatinya untuk kita berjaga-jaga. Contoh tadi pagi saya bermimpi. Saya cerita dengan rekan saya Emilia. Saya bilang begini, Emil, saya mimpi jam 5. Saya mimpi ada satu ibu, dia rindu banget kangen dengan saya. Ya kan? Terus lucunya, ibu ini mau kasih saya emas. Terus saya tolak. Dia bilang gini, kenapa kamu tolak, Bu? Jangan ukur saya dengan emasnya. Jangan hargai sesuatu persahabatan dengan hal kebodohan mengikat dengan mamon. Saya bilang begitu. Karena apa? Ibu ini punya kesalahan. Dan Emil ini mengakui, iya ya, salah. Saya tahu, orang ini akan mengamati dan melihat saya seperti apa saya punya perjalanan dalam hal pelayanan. Cuma saya bilang begini, doakan saja Mil, supaya saya jangan jatuh karena orang kasih kenyamanan. Jangan coba orang atur dengan apa yang dia punya untuk membuat kita bisa diatur, tidak bisa. Makanya saya bilang, harga saya tidak bisa dibayar dengan apapun kecuali dengan darah Yesus. Ya, kalau orang yang sudah cacat, maaf, udah punya satu hal tanda, itu saya udah males. Saya lebih suka orang yang apa adanya. Contoh semalam Pak Kus tuh bikin saya jengkel setelah Adonai. Ya, saya sudah masukkan pengumuman mau Natalan tanggal 19. Kalau ada yang mau hadir 19 Desember saya punya Natalan, ya, ada di Indasari. Enak sekali dia punya bicara, saya sudah ngomong di depan mimbar. Saya bilang, plan jauh-jauh hari dong, biar saya aja bisa ngerti. Terus dia bilang, gimana Bu kalau awal tahun? Saya panggil Hesti sini. Nih, Kus punya ide seperti ini. Oh boleh Bu, cocok Bu, gini-gini. Nah kalau ini benar, ada planning ke depan. Dia bilang, kalian mau bikin apa pun tidak apa-apa. Supaya apa? Kita hadapkan ke Tuhan apa yang menjadi keperluan, bukan kebutuhan. Keperluan. Ya. Karena saya mau bikin sesuatu Adonai ministry saya yang tidak ada satu batasan. Maunya semuanya akrab. Nggak kaya, nggak miskin, nggak jelek, nggak cantik. Ya. Sampai di satu titik saya bilang, kalau Tuhan percayakan Adonai adalah Tuhan membuat satu hal kebersamaan. Tidak ada perbedaan. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat lagi saat bagaimana Tuhan membawa Daud. Ya. Begitu sempurna untuk Daud bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Yang keempat adalah di ayat yang keempat, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Kalau dilihat lagi di ayat yang kelima,
Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Dosa pada awalnya tidak ada yang tahu, betul gak? Orang biasanya berpacaran, ya gak? Buktikan dulu cintamu padaku. Wah, diserahkan tuh tubuhnya. Setelah diserahkan tubuhnya apa? Apa? Halim. Dosa siapa? Dosa mereka berdua. Yang salah siapa? Korban anaknya. Ya. Jangan dipikir dosa itu nggak ada orang yang tahu. Pasti tahu. Kecacatan seseorang pasti akan menyebar. Contoh pribadi saya sendiri. Saya lagi dipercantik orang-orang Semarang. Diperkatakan begini-begini. Cuma saya diam. Saya nggak mau ambil pusing. Karena apa? Ngapain? Harus kita terlibat di dalam hal yang begituan. Tapi setelah di situ proses saya jalani dengan sukacita. Tuhan bawa saya untuk saya menemukan, untuk saya mendapatkan hal yang lebih dari apa yang mereka bicarakan. Akhirnya apa? Tuhan bela. Tanpa harus kita marah, tanpa harus kita tunjukkan kita punya kebenaran, tidak perlu. Kebenaran nanti Tuhan yang bisa munculkan. Jadi di sini juga dikatakan, ya, bagaimana Batseba datang ke Daud. Daud tanpa paksaan dan tidur sama-sama, jadi nggak ada kemarahan. Ya, bagaimana di sini kita lihat, ya kan? Semuanya itu sempurna seperti nggak ada tandanya, ya kan? Seperti orang nggak ada yang mengerti, tapi Tuhan tahu apa yang dilakukan kedua orang ini. Nah, bagaimana tanda-tanda ini sudah menunjukkan gejalanya? Yang pertama, peristiwa yang tidak biasa. Dari peristiwa itu memerlukan tindak lanjut, benar? Kalau orang udah tidur bareng, benar? Pasti ada tidur kedua dan tidur ke selanjutnya. Tidur yang pertama lebih enak, betul gak? Tapi kalau udah tidur kesekiannya, coba jawab, orang laki-laki enak gak? Ya, orang ada titik limit bosennya. Siapa di sini menikah sampai usia lanjut masih bertahan? Bapak istrimu mana? Mana? Kok jauh-jauh? Tuh kan, ini tanda-tandanya nih nggak ada kewaspadaan. Pertama dekat-dekatan, betul nggak? Setelah rambutnya botak, rambutnya putih, cintanya luntur. Wah, ini bahaya, jangan ya Bu. Perlu kewaspadaan. Walaupun begini Bapak dan Ibu, di luar Allah menentukan nanti bisa jatuh. Harusnya pegangan tangan bersama keluargaku melayani Tuhan, ya. Saya lebih suka orang yang berpasangan-pasangan jalan dua-duaan. Gak pernah main sendiri-sendiri, duduk juga sendiri-sendiri, kecuali Pak Januar berbeda jalurnya. Ini kayaknya udah saya tekankan dan jemaatnya di tempat ini ya, kalau duduk berpasang-pasangan. Yang gak punya pasangannya jangan duduk di sebelahnya. Benar gak? Karena kunci di tempat ibadah harus duduk berpasangan. Jadi bulan depan atau minggu depan coba ditertipin, ya. Jadi di sini juga dikatakan berarti di dalam hal dosa, bagaimana prajurit sudah memperingatkan tentang status Batseba kepada Daud, tapi tetap Daud masih mengeraskan hatinya dan Daud jatuh. Peristiwa dosa itu melahirkan dosa lainnya, ya kan? Satu hal yang harus dijaga adalah hati kita sendiri, untuk kita tidak sampai membuat kelemahan dalam setiap kehidupan kita. Di sini saya sampaikan buat pesan Tuhan bagi setiap kita, jangan terbiasa dengan hidup yang nyaman. Yang pertama tadi, ya. Jadi lebih baik kita hidup di dalam hal tantangan dan proses. Supaya apa? Kita tidak gampangan, ya. Yang kedua, bagaimana Tuhan akan mengutus orang di sekitar kita untuk kita memperingatkan kita benar dan tidak kita benar. Saya juga kadang bersyukur punya tim doa yang selalu berdoa berjaga-jaga buat saya untuk sesuatu hal yang akan terjadi sudah disampaikan. Bayangkan, ada pendoa menara, dia diperlihatkan saya dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Dia nggak keluar dari menara. Kecuali saya telepon, kamu di mana? Bulasma di mana sih? Saya lihat kamu ada di gunung. Saya bilang, iya, lagi doakan lokasi yang ada di Tawamangu. Saya sampai tertawa, Tuhan bisa kirim ya siapapun untuk berdoa. Saya berjaga-jaga, saya lagi di lembah, saya lagi di perjalanan. Tuhan tetap
membuat orang-orang yang mencintai saya bersyafaat buat diri saya pribadi. Contoh 3 minggu yang lalu, ya, saya dengan Ibu Swan harusnya nggak ada di bumi. Itu jam 11 malam dari Salatiga mau ke Semarang. Setelah saya makan ambil pembelian saya di Salatiga, saya bawa kendaraan, depan saya truk. Tapi di mobil itu saya tetap 24 jam. Kalau saya pakai mobil saya harus ada penyembahan. Di situ lagunya, Yesus terlebih besar, ya. Yesus terlebih besar. Saya buktikan 2 orang tadinya bawel, tiba-tiba tertidur Tuhan bikin. Tiba-tiba saya ngerem dadakan untuk menghindarkan itu truk yang di depan saya. Akhirnya dia ke depan. Gelungup bahasa Jawanya, ya toh? Akhirnya dia bilang, kenapa Bu Lasma? Nah, dia tidak berjaga-jaga. Lanjutnya saya berjalan lagi. Bu Swan dan saya menyembah. Yesus lebih besar. Truk depan saya lagi mengganggu perjalanan saya lagi. Saya banting setir lagi. Bu Swan tidak mengerti kalau saya sudah 2 kali mengalami menghindar truk. Lanjutnya Bu Swan bilang begini, gampang sekali dengan adik dan cicinya. Ada apa sih kamu? Heboh kata gitu. Loh, kamu nyadar Bu Lasma rem dadakan. Kamu udah lihat Bu Lasma yang kedua hampir nabrak. Enggak tuh katanya. Orang yang di hadirat Tuhan tidak akan rasa apapun. Ya, jadi belajar loh. Kita ini kewaspadaannya naikkan pujian, penyembahan, doa 24 jam kalau bisa. Sampai Bu Swan pun tertawa. Lucu ya, Bu Swan yang ngekek, cicinya sama adiknya terbengong-bengong. Sampai sekarang kalau Bu Swan cerita tentang kejadian truk, Bu Swan pasti akan tertawa, nggak nangis kayak tadi. Ya, jadi Tuhan tahu kalau bukan waktunya Tuhan panggil, maut apapun tidak akan bisa sentuh kita. Karena apa? Ada perlindungan darah Tuhan Yesus dalam hidup saya. Saya pulang Jakarta, Semarang, Surabaya, Semarang, Jakarta. Sebulan bisa berapa kali saya pemberangkatan, tidak ada sesuatu apapun yang menimpa hidup saya, maupun sakit penyakit apapun. Makanya orang bingung, kenapa ya Bu? Kok kamu masih fresh? Saya bilang ya, karena saya punya kekuatan di jiwa saya, yaitu rohnya Tuhan Yesus. Orang yang punya roh Tuhan Yesus nggak akan mengalami hal kelemahan. Jadi yang bagaimana buat setiap kita, ya, saya rangkum untuk orang yang di dalam puncak kehidupan saat itulah Tuhan percayakan dirinya untuk tidak mengalami hal yang melukakan, mengecewakan hidupnya. Jadi Tuhan minta buat setiap kita miliki alarm dalam hidup untuk kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau dilihat di Matius 26 ayat 40-41, ya kan? Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi kewaspadaan pada sore hari ini, kita bagaimana melihat tentang Yesus dan Petrus ada di perahu. Ada Yesus aja dia takut, apalagi tidak ada Yesus. Benar gak? Kalau saya kembalikan, kalau posisi saya waktu di zaman Yesus, saya gak akan takut karena saya tahu siapa Tuhan saya. Makanya kadang orang bilang begini loh, kalau jalan sama Bu Lasma saya gak takut, paling dibawa ke surga. Enak kok. Saya gak akan takut apapun kalau saya berserta dengan Bu Lasma. Karena apa? Aman. Tadi kesaksian Hesti dibilang apa? Suaminya ulang tahun, saya berkali-kali minta ditraktirin, dia gak ditraktirin juga. Cuma istrinya bilang apa? Jalan dengan Bu Lasma enak. Dibilang apa? Hah? Perutnya kenyang terus. Itu simbol yang dia buat. Sementara enggak, saya bukan orang tukang makan. Cuma saya orang yang suka memposting. Karena apa? Saya harus tunjukkan Yesus saya hidup, memelihara hidup saya hari lepas hari. Ya, kewaspadaan itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Firman saya selesaikan sampai di sini. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Yesus terlebih besar. Ini saya tutup dalam doa. Nanti kalau Tuhan
Silakan untuk Bapak Ibu mau saya doakan, enggak apa-apa. Dan kebetulan sebelum saya pulang, nanti Ibu Swan maaf, Ibu Januar bagian konsumsi ya, ketemu Ibu Swan mau dibagikan berkatnya. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, orang masyikar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Yesus Engkau besar, Engkau dahsyat dan luar biasa. Yesus kami sembah, kami tinggikan namamu, kami bersyukur buat kasih dan kebaikanmu. Yesus Engkau baik, Kau segalanya. Sinarabaya, 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 Jesus, 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 Jesus. Tuhan katakan buat umat Tuhan di tempat ini, aku tahu seberapa kau punya kekuatan, dan aku tahu kau punya satu hal, keberanian. Tapi satu hal yang Tuhan katakan buat hidupmu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Tuhan perlihatkan ada satu anak, kau mengalami satu hal kelemahan dalam tubuhmu. Tapi Tuhan katakan oleh kuasa bilu-bilu darah Yesus, organ dalam telapak kakimu, Tuhan sudah pulihkan dan Tuhan akan sembuhkan. Siapapun yang anak ini yang mengalami kelemahan dalam kakinya, percaya dengan iman kau sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan katakan buat ibu satu hal di tempat ini. 3 hari yang lalu kau berkata, Tuhan, siapa orang yang peduli dalam hidupku, sementara aku tidak mengerti dan memahami tentang kehidupanku hari-hariku yang ke depan.
Siapapun ibu yang 3 hari yang lalu gue berdoa minta pertolongan Tuhan, Tuhan katakan ada jalan keluar buat hidupmu. 2 hari ke depan Tuhan akan berikan tanda buat hidupmu, bahwa tanda penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidupmu, kata Tuhan. Engkau tidak akan lagi masuk masa kekurangan, tapi kau akan masuk masa dari setiap penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Tuhan katakan buat seorang bapa di tempat ini, engkau sedang mengalami satu hal kelemahan dalam tubuhmu. Hatimu tidak tenang dan hatimu tidak nyaman. Seperti kau ada punya kelemahan dalam organ tubuh di dalam dadamu. Tapi Tuhan katakan oleh kuasa nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan engkau dan Tuhan akan membuat perbedaan yang berbeda dalam setiap organ tubuh. Pegang di tempat yang dimana kau rasa sesak dan sakit. Terima kesembuhan yang daripada Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara, biar Tuhan dan malaikat yang menyertai setiap perjalanan umat-Mu di tempat ini. Umat-Mu yang setia Tuhan perhitungkan di masa pandemi. Apa menjadi kebutuhan keperluannya, Engkau yang sudah siapkan dan Kau sediakan. Kami tahu ini waktu dan saatnya umat-Mu di tempat ini akan mengalami hal yang terbaik dan supranatural yang terbaru yang daripada Engkau Tuhan. Mujizat yang tidak lazim terjadi buat setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba-Mu berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Iya, diberkati pada sore hari ini. Amin. Iya, terima kasih Bu atas nama gereja BBC. Terima kasih untuk Brandi Belasma dan teman-teman yang hadir. Juga Ibu Suan, terima kasih ketemu di sini Bu ya, selamat ketemu. Dan untuk melengkapi ibadah kita pada sore hari ini, mari bersama-sama kita persiapkan persembahan kita. Yang pertama nanti untuk persembahan rutin kita, dan yang kedua untuk persembahan Natal ya. Kita berdoa terlebih dahulu, petugas nanti bisa bersiap-siap. Pak Edi, tolong dengan Tira. Ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Bapak bersyukur untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang boleh kami terima pada sore hari ini. Terima kasih untuk setiap firman yang menguatkan kami, memberikan kami kepercayaan yang luar biasa pada Engkau Tuhan Allah yang luar biasa atas hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami tidak perlu takut Tuhan. Kami tetap percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dan Engkau Allah yang luar biasa membela setiap kami. Bersyukur Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Dan melengkapi ibadah kami pada sore hari ini, kami membuka persembahan kami, korban syukur kami, korban persepuluhan kami, janji iman kami, atau persembahan-persembahan yang lain yang mau beri kepada Engkau Tuhan. Yang memberkati setiap rupiah yang boleh diberikan, kuduskan, sucikan semuanya yang boleh dipakai untuk pekerjaan tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, beri hati kami yang sukacita memberkati pekerjaan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Yang dalam satu nama kuasa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Berikan persembahan kita dengan semangat kepada Tuhan. Yang Tira yang biasa dulu, itu yang Natal ya. Persembahan yang Tira yang biasa, itu yang untuk persembahan Natal. Pada sore hari ini saya akan sampaikan ada beberapa pengumuman. Untuk persembahan Natal kita baru berlangsung 1 kali ya kemarin. Sudah terkumpul 588.000. Dan untuk info baptisan air akan dilakukan pada tanggal 29 November 2020 jam 10 pagi di kolam renang Gardenia. Akan dilayani oleh Pastor Edwin Yahya. Untuk minggu depan tanggal 29 akan dilayani kembali oleh Pastor Edwin Yahya untuk ibadah kita di tempat ini. Dan ibadah atau perayaan Natal kita tanggal 25 Desember direncanakan jam 3 sore. Ya, nanti ada info lebih lanjut kita akan bersama-sama akan sampaikan pada informasi selanjutnya pada ya bisa ya. Yang Edi untuk persembahan Natal ya, kita akan berikan terbaik untuk keadaan Tuhan tempat ini. Habis ya.
Ya, kita akan akhiri untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Ada yang minta doa apa enggak sama Bu Lasma? Ya, nanti ketemu langsung aja ya. Nanti ketemu langsung pribadi aja. Hari ini ada amplop-amplopnya ada? Ada. Oh ya, dipersiapkan ya setelah ini. Terima kasih, kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pada sore hari ini. Bersama-sama kita akan berdiri, kita terima doa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami yang berlangsung pada sore hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Untuk hamba-Mu yang telah persiapan jauh-jauh dari Jakarta datang ke tempat ini, Tuhan, untuk memberkati kami semua. Kami bersyukur, berkati hamba-Mu ini Tuhan dengan perlindungan yang luar biasa atas setiap pelayanan yang beliau lakukan di kota Semarang ataupun di sekitar kota Semarang. Kiranya berkat penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidupnya, dan kami percaya Tuhan kami membela dia Tuhan, sehingga Kau tetap memuliakan nama-Mu, diagungkan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini, bersyukur untuk semua yang boleh hadir pada sore hari ini. Apapun jadi pergumulan mereka, tantangan mereka, sakit penyakit mereka, kami tahu semuanya kami tahu dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan nama-Mu yang menyembuhkan, memulihkan, memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa, yang bersyukur untuk kebaikan pada sore hari ini. Kiranya Engkau juga memberkati kami, memimpin, menyertai kami sepanjang seminggu yang akan datang di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Oleh sebab itu, mari angkat kedua tangan-Mu, terima doa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi kepada engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi kepada engkau damai dan sejahteranya. Maka terimalah berkat yang sempurna daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kau sekalian mulai daripada hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Yang percaya terima berkat Tuhan kata bersama-sama kami. Haleluya, amin. Sudah tepuk tangan buat kami Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu. God bless you all.